Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Gading. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi geografi di kelas 10, yaitu mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Check it out. Jangan lupa berikan like, kemudian di-share, dan yang terakhir berikan komen. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan segala karakteristiknya. Atmosfer punya kandungan gas-gas yang berguna bagi kehidupan manusia, didominasi oleh nitrogen, kemudian oksigen, argon, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Dalam surah Al-Fussilat ayat 11-12, Allah berfirman, kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Karakteristik lapisan atmosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan bumi. Merupakan lapisan paling dasar yang paling dekat dengan bumi, maka fungsinya menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. Troposfer tempat terjadinya fenomena cuaca seperti awan, hujan, petir, dan lain sebagainya. Di troposfer ini temperatur makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian sebesar 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter di atas permukaan laut. Di atas troposfer ini ada lapisan tropopause yang menghubungkan antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer. Tropopause adalah lapisan yang punya fungsi sebagai jalur pesawat terbang. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai menyaring sinar ultraviolet karena mempunyai lapisan ozon atau O3. Lapisan selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Fungsinya adalah melindungi bumi dari hujan meteor. Kemudian adalah lapisan termosfer. Fungsinya sebagai saluran telekomunikasi. Kemudian lapisan yang paling terakhir adalah eksosfer. Fungsinya merefleksikan cahaya matahari dan sudah tidak ada tekanan udara lagi di lapisan ini, sehingga menjadi ruang hampa udara. Nah, di samping lapisan-lapisan tadi, kita mengenal adanya cuaca dan iklim. Maka kita harus tahu perbedaannya. Cuaca adalah keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut dengan meteorologi. Kemudian, iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Ilmunya disebut dengan klimatologi. Jelas bukan perbedaannya? Cuaca dan iklim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyinaran matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, tekanan udara. Keempat, kelembapan udara. Kelima, angin. Keenam, hujan. Dan yang terakhir adalah awan. Penyinaran matahari. Setiap tempat di permukaan bumi mengalami intensitas penyinaran yang berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Disebabkan antara lain seperti lama penyinaran, sudut datang sinar matahari, kondisi awan, ketinggian tempat, dan lain sebagainya. Kemudian suhu udara. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu udara yang sering disebut dengan temperatur
adalah suhu panas atau dinginnya udara satu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan diperoleh melalui dua proses, yaitu pemanasan langsung terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi, dan yang kedua adalah pemanasan tidak langsung terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Kemudian faktor selanjutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Alatnya disebut dengan barometer. Kemudian kelembaban udara. Kelembaban udara ini adalah kandungan uap air di udara, berasal dari evaporasi atau penguapan dan transpirasi atau pernafasan tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembaban udara disebut dengan hygrometer. Di dalam kelembaban udara ini ada yang disebut dengan kelembaban mutlak dan kelembaban nisbi. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan rendah. Jenis angin yaitu ada angin siklon dan angin antisiklon, angin pasat dan angin antipasat, angin muson dan angin lokal. Nanti contohnya silakan pelajari sendiri ya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah awan. Awan adalah kumpulan partikel air yang melayang di udara. Kita simak penjelasan awan dari Tanya BMKG ya guys. Ada banyak tipe awan, kita bisa bedakan menjadi awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Kalau kita perhatikan bentuk awan di sekitar kita, ada dua bentuk utama dari awan. Yang pertama berbentuk bergumpal seperti bunga kol, kemudian yang kedua berbentuk berlapis-lapis seperti kabut. Bentuk yang berlapis-lapis ini disebut bentuk strato. Di ketinggian yang rendah, awan ini disebut awan stratus. Jika terjadi gerimis, biasanya disebabkan oleh awan ini. Awan stratus yang ada di lapisan menengah disebut awan altostratus karena posisinya yang lebih tinggi. Awan altostratus ini biasanya menyebabkan hujan dalam skala luas. Awan ini bisa berkembang menjadi awan jenis lain di lapisan bawahnya yang bisa menyebabkan hujan lebat. Awan ini disebut dengan awan nimbostratus. Kemudian awan yang sangat tinggi berbentuk seperti serabut yang terdiri dari kristal es atau butir-butir es disebut dengan cirrostratus. Awan ini bisa membuat fenomena halo akibat dari kristal es yang merefleksikan cahaya di sekitar matahari dan bulan. Lalu awan berbentuk seperti bunga kol yang berada di lapisan rendah disebut awan cumulus. Awan rendah yang bentuknya gabungan dari bentuk cumulo dan strato disebut awan stratocumulus. Awan cumulus yang berada di lapisan menengah berukuran lebih kecil. Kita sebut dengan awan altocumulus. Pada lapisan yang lebih tinggi dengan ukuran yang lebih kecil lagi, kita sebut dengan awan cirrocumulus. Awan cumulus bisa menimbulkan hujan yang intens atau hujan lebat dalam waktu singkat. Kadangkala awan cumulus dapat menyebabkan hujan di suatu wilayah, tetapi dalam jangkauan ratusan meter hujan sudah tidak terjadi. Hal ini biasa kita sebut dengan hujan lokal. Kemudian awan yang paling besar adalah awan cumulonimbus. Awan ini terbentuk pada lapisan rendah, namun bisa tumbuh dan berkembang hingga ke lapisan tinggi. Awan inilah yang bisa menimbulkan petir dan kilat sehingga sangat berbahaya, khususnya bagi dunia penerbangan. Kemudian yang terakhir merupakan awan tinggi berbentuk tipis seperti gula-gula kapas, disebut dengan cirrus. Awan ini terbentuk dari kristal-kristal es yang puncaknya bergerak sangat cepat. Setelah materi cuaca tadi, mari kita perhatikan klasifikasi iklim ya. Klasifikasi iklim. Iklim dibagi menjadi iklim matahari berdasarkan posisi bumi terhadap matahari, terbagi menjadi zona tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Iklim yang kedua adalah iklim fisis, iklim yang berdasarkan posisi kenyataan terhadap muka bumi. Jadi bisa karena pengaruh lautan, daratan luas terhadap muka bumi, angin, dan curah hujan. Kemudian yang ketiga adalah iklim Junghun, iklim yang berdasarkan pada jenis tumbuhan dan ketinggian tempat. Ada 4 zona dalam iklim Junghun, yaitu
zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Kemudian yang terakhir adalah iklim Ferguson, iklim yang berdasarkan pada jumlah curah hujan, yaitu bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Gimana tentang pelajaran hari ini? Sudah paham belum? Semoga bisa paham semua ya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan geografi berikutnya. Tetap semangat, tetap fokus, dan tetap ibadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.